teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Setiap tanggal 31 Oktober, jutaan orang di berbagai negara turun ke jalan dengan kostum aneh, dari penyihir, hantu, hingga karakter film horor. Anak-anak mengetuk pintu sambil berteriak, "Trick or treat!" Sementara rumah-rumah dipenuhi labu berwajah menyeramkan. Namun, di balik semua keseruan itu, ada sejarah panjang yang gelap dan misterius. Sebuah tradisi yang awalnya bukan tentang pesta, melainkan tentang kematian, roh, dan dunia tak kasat mata. Inilah kisah bagaimana Halloween lahir. Ritual kuno yang dipercaya bisa membuka gerbang antara dunia hidup dan dunia mati. Ratusan tahun sebelum kalender Masehi, jauh di wilayah yang sekarang disebut Irlandia, Skotlandia, dan sebagian Inggris, hidup bangsa kuno bernama Celt. Mereka adalah masyarakat agraris yang sangat bergantung pada alam, pada panen, cuaca, dan musim. Bagi mereka, kehidupan dan kematian bukan dua hal yang terpisah. Alam dianggap punya siklus yang terus berputar dan manusia hanyalah bagian kecil di dalamnya. Setiap akhir Oktober, bangsa Celt merayakan Samhain, yang berarti akhir musim panas. Hari itu menandai selesainya masa panen dan datangnya musim dingin, periode gelap yang identik dengan kematian. Menurut kepercayaan mereka, pada malam Samhain, tabir antara dunia manusia dan dunia roh menjadi sangat tipis, sehingga arwah orang mati bisa kembali ke bumi. Bagi sebagian orang Celt, kedatangan roh leluhur dianggap membawa berkah, terutama bila arwah itu bahagia. Namun tak sedikit pula yang percaya bahwa roh jahat juga ikut menembus batas dunia itu, membawa penyakit, gagal panen, bahkan kematian. Untuk melindungi diri, mereka menyalakan api unggun besar di atas bukit, melakukan ritual, dan menggunakan topeng menyeramkan agar roh-roh jahat tidak mengenali manusia. Selain itu, mereka menaruh makanan di depan rumah sebagai bentuk persembahan bagi arwah keluarga yang datang berkunjung. Ritual ini dipercaya bisa menenangkan mereka agar tidak mengganggu penduduk desa. Inilah cikal bakal dari tradisi trick or treat, bentuk modern dari kebiasaan memberi hadiah pada roh agar tidak mencelakai penghuni rumah. Samhain bukan sekedar pesta panen, tapi juga malam penuh ketakutan dan penghormatan pada kematian. Bagi bangsa Celt, kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju fase baru dalam siklus kehidupan. Dan setiap tahun mereka menyambut kembalinya arwah dengan api, lagu, dan simbol-simbol magis. Ratusan tahun kemudian, kekuasaan Romawi meluas ke Britania Raya. Bersamaan dengan pasukan, datang pula agama baru, yaitu Kristen. Pihak gereja tahu bahwa untuk menaklukkan bangsa Celt, mereka tidak bisa begitu saja melarang kepercayaan lokal. Maka, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, tradisi pagan diserap dan diubah maknanya. Sekitar abad ke-7, Paus Bonifacius keempat menetapkan tanggal 1 November sebagai Hari Semua Orang Kudus, atau All Saints Day, atau dalam bahasa Latin disebut All Hallows Day. Malam sebelumnya, tanggal 31 Oktober dikenal sebagai All Hallows Eve, yang lama-kelamaan berubah pengucapannya menjadi Halloween. Tujuannya jelas, menggantikan festival Samhain dengan perayaan gerejawi. Namun, seperti banyak ritual kuno lainnya, Samhain tidak lenyap begitu saja. Ia melebur dengan tradisi Kristen, melahirkan percampuran aneh antara iman dan tahayul, doa dan ketakutan. Pada masa itu, umat Kristen juga mulai melakukan kebiasaan serupa dengan tradisi Celt. Mereka berjalan dari rumah ke rumah, meminta makanan sebagai ganti doa bagi arwah orang yang telah meninggal.
Tradisi ini dikenal sebagai suling dan pelakunya disebut sulers. Sebagai gantinya, mereka berdoa agar jiwa keluarga pemberi sedekah diterima di surga. Jejaknya jelas terlihat dalam kebiasaan anak-anak modern yang mengetuk pintu sambil berkata, "Trick or treat." Sementara itu, labu berwajah menyeramkan yang kini identik dengan Halloween, awalnya bukan labu sama sekali. Bangsa Irlandia menggunakan lobak putih untuk membuat lentera dengan wajah menakutkan. Di dalamnya diletakkan lilin, simbol roh yang tersesat bernama Jack O'Lantern. Tokoh dalam legenda rakyat Irlandia yang ditolak surga dan neraka, lalu mengembara selamanya membawa lentera kecil. Ketika abad ke-19 tiba, jutaan orang Irlandia meninggalkan tanah kelahirannya akibat kelaparan hebat. Mereka bermigrasi ke Amerika Serikat, membawa serta cerita, lagu, dan tradisi Halloween. Di tanah baru itu, perayaan ini perlahan berubah bentuk. Biasanya, anak-anak imigran Irlandia mulai mengetuk pintu rumah tetangga untuk meminta makanan kecil. Namun di Amerika, bahan pangan yang tersedia lebih berlimpah, termasuk labu besar berwarna oranye yang mudah diukir dan dinyalakan. Sejak saat itu, wajah Jack O'Lantern berubah dari lobak menjadi labu, dan tradisi menyalakan lentera pun menjadi simbol universal Halloween. Namun, Halloween di Amerika juga mengalami masa kelam. Pada awal abad ke-20, malam itu sering diwarnai kekacauan, vandalisme, kebakaran kecil, hingga serangan ke rumah warga. Pemerintah kota kemudian berusaha mengubahnya menjadi perayaan komunitas yang lebih ramah anak. Maka lahirlah Halloween modern dengan parade kostum, pesta sekolah, dan aktivitas trick or treat yang terorganisir. Meski begitu, akar mistisnya tidak pernah hilang sepenuhnya. Tema tentang kematian, roh, dan dunia lain tetap melekat, hanya saja dibungkus dalam bentuk hiburan. Hollywood melihat peluang besar dari tradisi ini. Film-film seperti Halloween tahun 1978 karya John Carpenter menjadikan tanggal 31 Oktober sebagai ikon horor global. Dari situ, Halloween menjadi fenomena budaya populer, tak lagi sekedar milik bangsa Celt atau orang Kristen, tapi milik semua orang yang ingin menantang rasa takutnya sendiri. Pesta kostum, dekorasi menyeramkan, hingga pesta malam dengan tema kematian, semuanya tumbuh menjadi industri bernilai miliaran dolar. Kini, Halloween dikenal lebih sebagai pesta budaya dibanding ritual spiritual. Namun jika menelusuri akarnya, inti perayaan ini masih sama, cara manusia berdamai dengan kematian. Dalam tradisi Celt, Samhain adalah waktu untuk menghormati arwah leluhur. Dalam versi Kristen, hari itu menjadi saat mendoakan jiwa-jiwa yang telah pergi. Dan dalam budaya modern, Halloween berubah menjadi bentuk simbolik dari menghadapi hal yang paling ditakuti manusia, yaitu kematian itu sendiri. Kostum hantu, tengkorak, penyihir, dan makhluk menyeramkan bukan sekedar hiburan. Mereka adalah cerminan dari ketakutan terdalam manusia yang dibuat jinak melalui tawa dan pesta. Dengan mengenakan wajah kematian, manusia belajar bahwa rasa takut bisa dikendalikan, bahwa yang gelap bisa jadi permainan. Di sisi lain, Halloween juga menjadi wadah ekspresi bagi banyak orang. Bagi sebagian, ini adalah malam kebebasan, saat seseorang bisa menjadi siapapun tanpa penilaian. Dari anak kecil yang meniru pahlawannya, sampai orang dewasa yang menjelajahi sisi tersembunyi dirinya lewat kostum. Halloween memberi ruang untuk bermain dengan identitas. Namun, di beberapa daerah masih mempertahankan nilai spiritualnya. Di Irlandia dan Skotlandia, api unggun Halloween masih dinyalakan sebagai simbol perlindungan dari roh jahat. Sementara di Amerika Latin, perayaan serupa muncul dalam bentuk berbeda. Dia de los Muertos, Hari Orang Mati,
yang juga bertujuan menghormati arwah leluhur. Jika perayaan Halloween benar-benar membuka gerbang antara hidup dan mati, pertanyaannya bukan hanya apakah gerbang itu akan tertutup kembali, tetapi apakah semua yang lewat malam itu benar-benar akan kembali ke tempat asalnya. Aku, Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.